Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Polda Maluku Utara tahun anggaran 2025 pada Kamis 12 Juni 2025. Kegiatan ini digelar di Jati Hotel Ternate dan turut dihadiri oleh Brigjen Pol Stephen M. Napiun, jajaran pejabat utama Polda Malut, serta seluruh peserta Rakernis. Dalam pembukaannya, Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa fungsi keuangan di tubuh Polri bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung program-program prioritas dan operasional kepolisian. Ia menyebutkan bahwa terdapat dua indikator utama dalam fungsi ini, yakni laporan keuangan Polri dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Pencapaian optimal IKPA disebut sangat bergantung pada komitmen serta sinergi aktif antara para kepala satuan kerja, fungsi keuangan, dan fungsi perencanaan. Kapolda menargetkan agar Polda Maluku Utara dapat meraih peringkat tertinggi secara nasional dalam penilaian IKPA di masa mendatang. Untuk itu, seluruh jajaran diminta meningkatkan kinerja serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Rakernis kali ini mengangkat tema optimalisasi fungsi keuangan Polri guna penguatan Polri presisi dalam mendukung program Astacita. Tema tersebut dinilai sangat relevan dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang patuh regulasi, efektif, dan akuntabel sebagai landasan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Polda Malut berkomitmen melaksanakan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat pengawasan internal serta memberikan asistensi teknis kepada seluruh satuan kerja. Penekanan juga diberikan pada pentingnya meningkatkan akuntabilitas dalam setiap pertanggungjawaban keuangan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Kapolda mendorong personel yang belum memiliki sertifikasi agar segera mengikuti pelatihan, baik melalui jalur kedinasan maupun platform digital milik Kementerian Keuangan. Melalui Rakernis ini, diharapkan fungsi keuangan di Polda Malut mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan institusi Polri yang presisi dan mendukung penuh program strategis nasional. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono secara resmi membuka taklimat awal audit kinerja tahap 1 Inspektorat Pengawasan Daerah atau ITWASDA tahun anggaran 2025. Kegiatan yang berfokus pada evaluasi perencanaan dan pengorganisasian ini digelar di Aula Ditlantas Polda Maluku Utara pada Senin 5 Mei 2025, menandai dimulainya fase penting dalam evaluasi kinerja kepolisian daerah. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI memimpin taklimat akhir audit kinerja tahap 1 ITWASDA Polda Malut tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kiraha Polda Malut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun serta seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran. Audit tahap 1 yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 30 Mei ini difokuskan pada dua aspek utama dalam manajemen, yaitu perencanaan dan pengorganisasian untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program kerja. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan pentingnya audit sebagai pengendali awal program kerja Polda. Audit kinerja merupakan bagian penting dari fungsi kontrol dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas di seluruh satuan kerja atau Satker dan satuan wilayah atau Satwil Polda Maluku Utara. Inti dari kegiatan audit ini adalah untuk memastikan seluruh satuan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mencapai target yang ditetapkan. Kapolda Maluku Utara mengatakan dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik diharapkan dapat menghasilkan kinerja output dan outcome yang optimal. Transparansi anggaran pun menjadi perhatian utama dengan mendorong publikasi data melalui situs resmi dan papan pengumuman.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Maluku Utara. Irjen Pol Waris Agono mengapresiasi pelaksanaan tugas seluruh jajaran. Kapolda Maluku Utara juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan agar citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat senantiasa terjaga dengan baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polres Sanggau menunjukkan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan bakti kesehatan. Inisiatif ini secara khusus ditujukan bagi para pengemudi transportasi umum dan digelar oleh Sidokes Polres Sanggau di Pangkalan Ojek Terminal Oplet Rawajati, Sanggau. Kegiatan sosial ini menyasar pengemudi ojek daring, sopir oplet, serta sopir taksi yang selama ini menjadi bagian vital dalam mendukung mobilitas masyarakat Sanggau. Total sebanyak 15 peserta terlibat dalam layanan pengobatan gratis yang berlangsung secara terbuka dan mendapat antusiasme tinggi dari para pekerja transportasi yang menunjukkan bahwa program ini sangat dibutuhkan. Dengan mengangkat tema Polri untuk masyarakat, Polres Sanggau ingin mempertegas bahwa kehadiran Polri tidak terbatas pada penegakan hukum dan keamanan saja, namun juga menjangkau sektor sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kadar gula darah, serta konsultasi kesehatan umum. Di samping itu, petugas kesehatan juga memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat dan tips menjaga keselamatan saat berkendara, terutama dalam menghadapi aktivitas padat di jalan raya. Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian institusi kepolisian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di garis depan dalam layanan transportasi publik. Melalui kegiatan ini, Polres Sanggau ingin memberikan kontribusi positif dalam menjaga kesehatan para pengemudi transportasi yang setiap hari menghadapi resiko tinggi di jalan. Ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk hadir sebagai pelayan dan pelindung masyarakat dalam arti luas. AKBP Sudarsono menyampaikan bahwa Polres Sanggau akan terus berupaya menghadirkan program-program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk kegiatan serupa di masa mendatang yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Pendekatan humanis seperti ini merupakan strategi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Dengan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para pengemudi yang kerap mengesampingkan kesehatan demi menjalankan pekerjaan mereka. Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, Polres Sanggau mempertegas identitasnya sebagai institusi yang adaptif, peduli, dan terus berinovasi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini sekaligus menjadi refleksi semangat Hari Bayangkara untuk membangun Polri yang presisi, humanis, dan profesional. Dari Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Kompolnas kembali menggelar penganugerahan kepada setiap kelompok dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek. Kompolnas Awards 2025 digelar sebagai bentuk apresiasi bagi satuan wilayah Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Kompolnas Awards 2025 Yusuf Warshim dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kompolnas pada Kamis pagi. Ketua Penyelenggara Kompolnas Awards 2025 Yusuf Warshim mengatakan sasaran penilaian bukan personil Polri maupun pimpinan Polri, melainkan satuan kerja seperti satuan wilayah Polda, Polres, dan Polsek. Ia menyebut komponen penilaian Kompolnas Awards tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni ada sedikit penguatan pada 3 tahapan penilaian. Apa yang kami nilai dari Kompolnas? Indeks penanganan keluhan, penanganan pengaduan masyarakat. Baru yang kedua, kami pada Kompolnas Awards tahun 2025 ini menggunakan indeks peran Polri di dalam pembangunan milenium. Ada 5 yang disebut 5 unsur, 5P. Ada prosperity, ada partnership, ada people, ada
planet, itu bagaimana bumi, peran di dalam menjaga bumi, dan ada pitch. Pitch. Ini kami khususkan yang pitch ini kaitannya dengan bagaimana tata kelola Polri di dalam mendukung pembangunan yang itu berorientasi kepada pitch. Jadi unsurnya itu kami kerucutkan walaupun namanya indeks 5P peran Polri di dalam pembangunan milenium, cuman kami kerucutkan namanya indeks 4P plus G. G-nya itu governance tapi sasarannya kepada pitch. Ini bobot Kompolnas. Sisanya 70% itu ada bobot data Hugeng Award. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.